Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Alfiana. Nah, kali ini saya akan membahas terkait dengan koreksi stok. Jadi Bapak Ibu harus berhati-hati karena koreksi stok yang dilakukan oleh perusahaan Bapak Ibu ada kemungkinan nantinya dikoreksi perpajakan. Nah, biasanya koreksi stok ini banyak macamnya begitu ya. Penyebabnya juga banyak hal, misalkan dari kadaluarsa dan lain-lain. Nah, kita kali ini akan membahas terkait bagaimana koreksi stok itu bisa dibiayakan secara pajak. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui jika koreksi stok ini nanti bisa diakui secara perpajakan atau bisa dibiayakan berdasarkan deductible expense, yang mana koreksi stok tersebut harus membutuhkan validasi atas koreksi tersebut. Nah, validasi ini harus benar-benar ditekankan ya Bapak Ibu ya. Jadi, validasinya ini bisa seperti dokumen terkait, misalkan koreksi tersebut dibutuhkan pemusnahan. Nah, dari berita acara pemusnahan, yang mana dia harus ditandatangani dengan pihak-pihak terkait, misalkan dengan dinas lingkungan dan lain-lain. Jadi, dokumen tersebut semakin kuat, maka harus ditandatangani oleh pihak ketiga yang terlibat dalam proses tersebut, seperti itu. Jadi, valid atau enggaknya bisa dipertanggungjawabkan di sana. Lalu, ketika stok tersebut akan dikoreksi, yang bisa di deductible expense, nah, untuk terkait itu, stok tersebut harus memiliki 3M, begitu ya. Prinsipnya tetap sama, yaitu 3M, yang mana terkait langsung dengan usaha, jadi stok ini berkaitan dengan stok persediaan, yang mana bisa mendapatkan, menagih, dan memelihara yang berkaitan dengan itu. Jadi, kalau misalkan stok tersebut bukan termasuk persediaan barang, maka bisa jadi nanti stok atas penyesuaian stok tersebut bisa dikoreksi. Lalu untuk pencatatan akuntansinya juga harus konsisten, yang mana stok tersebut dibiayakan menggunakan average kah atau FIFO atau seperti apa. Jadi pencatatan akuntansinya, keluar masuk barangnya, beserta nilai yang melekat pada barang tersebut itu sesuai dengan kaidah akuntansi yang berlaku. Nah, contoh dari koreksi stok yang biasanya terjadi, dan di sini jika bisa dikurangkan sebagai deductible expense, yang mana biasanya koreksi stok itu atas kehilangan barang. Jadi kehilangan barang yang merupakan misalkan pencurian atau kehilangan yang bisa dibuktikan, yang mana tadi jika ada dokumen berarti ada dokumen dari kepolisian yang mana menunjukkan bahwa memang adanya pencurian di perusahaan Bapak Ibu. Jadi untuk situasi tersebut bisa saja koreksi stok dilakukan. Lalu untuk barang yang tidak layak jual. Nah, tidak layak jual di sini bisa banyak hal penyebabnya. Misalkan karena barangnya kadaluarsa. Jika barang kadaluarsa, maka harus dilakukan pemusnahan. Yang mana seperti yang saya jelaskan tadi, pemusnahan tersebut harus diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan di sana. Atau juga jika barang tersebut rusak akibat bencana alam, maka harus dilampiri dengan dokumen yang menguatkan bahwa telah terjadi bencana alam di lingkungan perusahaan Bapak atau Ibu, seperti itu. Nah, hal yang perlu diperhatikan lagi jika adanya koreksi persediaan atau koreksi stok, Bapak Ibu harus melampirkan dokumen-dokumen yang wajib dilampirkan seperti berita acara. Nah, berita acara ini itu berkaitan dengan bahwa memang adanya pemusnahan atau adanya koreksi stok pada perusahaan Bapak Ibu, yang mana tanda tangannya ini harus merupakan dari tanda tangan pihak-pihak berwajib begitu. Lalu juga dilampirkan foto laporan ataupun bukti fisik dari stok yang rusak tersebut. Jadi Bapak Ibu siapkan dokumentasi jika ada pemusnahan, berarti mungkin bisa didokumentasikan di video ataupun di foto untuk proses pemusnahannya. Lalu juga Bapak Ibu, jika persediaan yang akan dikoreksi tersebut, pastikan juga persediaannya telah terlapor dalam SPT tahunan, yang mana nilai persediaan itu sudah tertuang atau tercantum dalam nilai persediaan di laporan yang terlapor di SPT tahunan. Jadi bisa sinkron. Jangan sampai persediaan tersebut belum dicatat atau dilaporkan dalam SPT tahunan. Nah, hal yang perlu diperhatikan lagi, karena pemeriksaan pajak ini bisa dilakukan
dalam waktu 5 tahun pajak, jadi 5 tahun sebelumnya begitu. Nah, dalam pemeriksaan jika ditemukan adanya biaya penyesuaian persediaan atau koreksi stok, kemungkinan pemeriksa pajak akan meminta bukti-bukti tersebut untuk menguatkan apakah memang penyesuaian persediaan itu memang dilakukan dan bisa dibiayakan secara deductible expense begitu. Jadi dokumen-dokumen tersebut harus Bapak Ibu simpan selama kurang lebih mungkin 10 atau 5 tahun. Nah, selain tentang penyesuaian persediaan tadi yang bisa dilakukan, nah di sini Bapak Ibu juga harus memperhatikan koreksi yang tidak bisa diakui secara perpajakan. Yang pertama ini, koreksi stok atas persediaan yang disebabkan oleh kelalaian. Nah, biasanya di perusahaan ini ada beberapa kelalaian yang dilakukan oleh karyawan. Misalkan barang jatuh yang menyebabkan kerusakan yang dijatuhkan oleh karyawan. Nah, di sini tidak bisa dilakukan koreksi stok. Jadi, persediaan yang seperti itu tidak bisa dilakukan koreksi stok karena disebabkan oleh kelalaian karyawan. Lalu tidak didukung dokumen valid. Jadi, biasanya penyesuaian persediaan dianulir dari laporan keuangan atau dikoreksi itu karena dokumen yang dicantumkan atau dilampirkan itu tidak valid. Jadi tidak ada tanda tangan dari pihak ketiga karena dianggap dokumen tersebut tidak kuat. Begitu. Lalu bisa jadi koreksi stok tidak diakui dalam perpajakan karena koreksi tersebut untuk persediaan yang tidak relevan dengan usaha. Nah, misalkan saja ada beberapa koreksi atas persediaan yang tidak ada kaitannya dengan stok atau barang dagangan. Nah, begitu biasanya tidak boleh diakui secara perpajakan. Oke, sekian. Terima kasih untuk video kali ini. Kita akan membahas video-video lainnya.